Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya mengutip kisah tentang penciptaan malaikat Jibril alaihissalam. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pendaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian tanah. HR Muslim nomor 2996. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah. HR Ahmad nomor 21516. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah saat Isra Miraj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Mamur. Aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, ini Baitul Mamur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. HR Bukhari 3207 dan Muslim 164. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir, ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy. Pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga tempat anting, dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. HR Abu Dawud nomor 4727. Salah satu dari pemikul Arasy itu adalah Israfil sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami, para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun, HR Abu Dawud dan selainnya. Allahu Akbar. Bayangkan, betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul Arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadits tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. HR Bukhari 6551 dan Muslim 2852. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja. Karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal, hidup di neraka ini selama-lamanya." Quran Surat Az-Zukhruf, 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak. Dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia. Tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya Ilahi, ya Robi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini. Sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4, atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril? Rasulullah bersabda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Muhammad melihat Jibril, dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. HR An-Nasai. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya, Rasulullah tentang 2 ayat di dalam Al-Quran. Yakni ayat dalam surat. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran Surat, At-Tahwir, 23. Dan surat lainnya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat, An-Najm, 13-15. Rasulullah menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya. Kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. HR Muslim, nomor 177. Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. HR Ahmad nomor 460. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang Maha Benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat, At-Tawir, 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu, menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat, An-Najm, 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya Allah mencintai Fulan maka cintailah Fulan, dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit, bahwasannya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia, dan para penghuni langit pun mencintai Fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia.
Hr. Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Kazin neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib, Atid dan selainnya. Wallahualam bisawab. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran, bahwa ciptaan Allah saja sangat banyak, sangat kuat, dan sangat patuh. Kita sebagai makhluk Allah yang sangat kecil, terkadang sering tidak pernah menghiraukan seruan Rabb yang menciptakan kita, dan selalu menuruti hawa nafsu kita. Marilah kita sama-sama belajar tunduk kepada Rabb yang Maha Agung, dan penuh ampunan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih sudah menonton.